Mari kita membaca Injil Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1. Kita membaca bersama-sama dari ayat yang ke-5. Kita sudah bicara tentang ayat ke-4. Dalam Dia adalah hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Artinya terang itu bercahaya ke dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak bisa mengalahkan terang. Ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kita sekarang akan menjelaskan tentang kesaksian yang membawa manusia percaya kepada terang. Kesaksian itu adalah Yohanes. Di dalam ayat ke-6 langsung dikatakan ada seseorang yang diutus dari Allah untuk menjadi saksi bagi terang. Kita sudah bicarakan tentang mengapakah orang Kristen tidak bisa menerima cosmic dualism. Kita kenapa harus menerima monisme? Kita mengapa harus pegang monoteisme? Kita mengapa tidak bisa mengikuti akan dualisme atau politeisme yang disodorkan, yang dipelihara dari orang Persia, Zoroasterisme mengajar ada dua dewa. Satu adalah terang, satu adalah kegelapan. Yang terang ini dewa yang baik, yang gelap itu dewa yang tidak baik. Pertarungan antara dualisme ini menjadi sesuatu sistem yang terus menerus di dalam kebudayaan manusia. Saudara-saudara, sebenarnya monoteisme menjadikan modern science mungkin. Monoteisme menjadikan alam semesta yang teratur itu mungkin. Dan satu-satunya kemungkinan alam semesta teratur adalah karena yang menguasai alam semesta hanya satu. Sehingga bukan pertarungan antara yang baik dan jahat. Bukan satu pertarungan antara yang gelap dan yang terang. Maka Gnosticisme percaya kosmik dualisme, dan orang-orang Persia percaya kosmik dualisme. Orang-orang Manikaisme percaya kosmik dualisme. Ini semua akan mengacaukan dan akan menjadi sesuatu hambatan bagi manusia mengerti what is the universe. Universe itu istilah uni akhirnya dipakai untuk alam semesta, dipakai untuk universitas. Universitas, diversity, uni menjadi satu. Universe adalah satu, unison, satu. Saudara-saudara, berarti sumber yang menguasai, memulai dan meneruskan seluruh alam semesta itu daripada monoteisme, dari Tuhan Allah. Saudara, kalau cuma lihat gini ya, engkau tidak lihat ada apa sih. Tetapi Alkitab jauh lebih dalam dari semua pikiran manusia yang paling pintar. Saudara, banyak orang kira dia begitu baca sudah tahu Alkitab. Saya makin menjelaskan, makin studi, makin memikirkan Yohanes, makin gentar. Saya pertama kali membahas Injil Yohanes waktu saya umur 17. Baru menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Di dalam setengah tahun saya mulai memberikan tafsiran Yohanes. Tetapi sudah 35 tahun kemudian saya mendirikan GRI. Saya mulai lagi membahas Yohanes. Saya baru sadar begitu dalam. Sekarang sudah hampir 20 tahun mendirikan GRI. Saya membahas ketiga kali Injil Yohanes. Saya kaget luar biasa. Karena kedalaman itu tidak gampang dimengerti
orang yang sudah belajar teologi, filsafat, sejarah dari berkultur, akhirnya baru menemukan ini jauh lebih tinggi daripada semua filsafat yang pernah dipikirkan oleh manusia. Tuhan Yesus tidak salah memanggil seorang muda, lebih muda daripada semua rasul yang lain, yaitu Yohanes. Dan Yohanes mengatakan kalimat-kalimat yang kita sudah bahas. Terang masuk ke dalam kegelapan. Kegelapan tidak bisa menguasai dia. Berarti tidak mungkin kita percaya dualisme. Kita harus kembali memegang hanya satu yang akhirnya menang, yang akhirnya kekal, dan dia tidak pernah bisa digoncangkan oleh aspek negatif yang lain. Terang itu realita, terang itu incontingent, dan kegelapan itu contingent. Terang itu kekal, kegelapan itu sementara. Terang itu menang, kegelapan tidak bisa menguasai akan terang. Saudara-saudara sekalian, ini pasal 4, pasal 5 sudah kita jelas. Saudara bisa membaca kembali akan ringkasan khotbah yang berada di tangan kamu mengenai penjelasan yang terakhir, mengenai dualisme dan monisme, mengenai monoteisme, mengenai tidak bisa kita terima akan Ahura Mazda yang berperang dengan Anggra Mainhu. Dan kita percaya Tuhan adalah Tuhan terang yang monoteistis dan yang menguasai seluruh alam semesta. Lalu setelah itu ayat 6 dikatakan ada seorang yang diutus dari Allah dan dia datang ke dunia untuk menjadi saksi. Saudara-saudara, gampangnya dimengerti ya? Ada seorang diutus dari Allah. Apa artinya? Artinya adalah ada seorang yang diutus dari Allah. Gitu kan? Gampang kan? Saudara tahu tidak? Seluruh sejarah hanya orang ini Alkitab mengatakan diutus dari Allah. Selain Yesus Kristus. Jadi Yesaya tidak pernah mendapat hak terima kalimat ini. Daud tidak pernah. Abraham tidak pernah. Yeskiel tidak pernah, Daniel tidak pernah, Yeremia tidak pernah. Di dalam seluruh sejarah manusia hanya satu orang selain Yesus Kristus yang dikatakan ada satu orang diutus dari Allah untuk menjadi saksi bagi terang. Saya kaget sekali loh. Waktu saya menemukan inilah kalimat hanya satu kali dicatat di dalam kitab suci. Hanya kepada untuk satu orang yang namanya Yohanes. Maka saya tidak bisa cuma lewat baca begitu saja. Saya harus mengajak saudara memikir lebih dalam. Mengapa? Karena semua nabi mereka tidak langsung diutus dari Allah. Semua rasul tidak langsung diutus dari Allah. Benarkah? Paulus, Petrus, Yesaya, Daud, Musa tidak diutus oleh Allah. Tidak. Mereka adalah yang diciptakan Allah. Lalu mereka menjadi dewasa. Di tengah-tengah proses. Dari bayi menjadi remaja, menjadi pemuda, menjadi dewasa. Mereka mengalami hidup seperti biasa dan tidak tahu tentang panggilan Allah. Sampai satu hari Tuhan mengunjungi mereka dan berkata, Musa, pergilah ke tanah Mesir. Bicaralah kepada Raja Firaun. Dia baru dapat panggilan. Jadi tidak ada orang yang langsung diutus dari Allah. Sehingga istilah di dalam ayat ke-6 ini unik dan hanya boleh dipakai untuk satu orang, yaitu Yohanes Pembaptis. Keunikan ini harus kita temukan. Mungkin saudara membaca itu tafsiran Commentary on Gospel of John, engkau tidak menemukan poin ini. Tapi di dalam mimbar ini engkau menemukan. Saya tidak akan melepaskan kamu sembarangan mengerti Alkitab. Saya tidak akan sembarangan tafsirkan Alkitab dengan tidak bertanggung jawab. Sekali lagi, semua orang yang penting di dalam perjanjian lama, yaitu nabi-nabi. Semua orang yang penting di dalam perjanjian baru, yaitu rasul-rasul.
Mereka tidak pernah satu, Alkitab mengatakan, diutus dari Allah itu. Tidak ada. Mereka hanyalah manusia yang berpengalaman dekat dengan Tuhan, berpengalaman hidup suci, berpengalaman mendapat panggilan. Dan kapankah mereka dapat panggilan? Kapankah mereka berpengalaman pribadi dipanggil oleh Tuhan? Yaitu pada waktu mereka berjalan sebagai orang biasa, mendadak pada satu hari Tuhan menyatakan diri. Tuhan beritahu kepada dia, saya mau panggil kamu, pergi ke sini, pergi situ. Yesaya menerima panggilan di mana? Di bait Allah. Setelah dia berusia cukup besar. Musa menerima panggilan di mana? Di padang belantara. Setelah dia umur 80. Paulus menerima panggilan dari Allah kapan? Di dalam jalan menuju ke Damaskus setelah dia menganiaya gereja. Petrus menerima panggilan Tuhan setelah dia dewasa, mempunyai istri, mempunyai mertua, dan dia sudah menjadi nelayan yang kaya di Galilea. Matius menerima panggilan Tuhan setelah dia menjadi pejabat daripada kantor pajak yang mengumpulkan segala teks atau pajak dari orang Israel yang harus disetor kepada kerajaan Romawi. Semua orang ini menerima panggilan. Setelah menerima panggilan, mereka baru melayani Tuhan. Mereka mengikuti Yesus. Mereka menjadi rasul, menjadi nabi, dengar firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada orang Israel, kepada anak-anak umat Tuhan. Tetapi Yohanes lain. Yohanes sebelum besar, sebelum dewasa, sebelum mengalami proses hidup, dia sudah diutus oleh Allah ke dunia. Diutus dari mana? Kapan dia berhak untuk diutus? Mengapa dia belum lahir dan dia waktu ke dunia dikatakan diutus oleh Allah ke dalam dunia? Ini unik bukan? No one is like that. Semua orang di dunia tidak ada satu seperti Yohanes Pembaptis. Keunikan Yohanes Pembaptis ditulis oleh Injil Yohanes. Ada seorang yang diutus dari Allah, namanya Yohanes. Diutus dari Allah, bukan dari Nazaret, bukan dari kota Yerusalem, bukan dari Bethlehem, bukan dari tanah suci. Diutus dari Allah. Jadi dia lain ya, dia dari sana, dia diutus dari sana. Kenapakah? Saudara-saudara, dengar kalimat di bawah ini. Di dalam seluruh kitab suci hanya satu orang semenjak di rahim ibunya sudah dipenuhi Roh Kudus, sampai masuk kuburan dipenuhi Roh Kudus. Ini terlalu menakutkan, ini terlalu serius, ini terlalu spesial. There was never any person in the history of mankind since the day of creation, since the life of Adam, until the end of eschatology, until the end of the world, never a man was filled with Holy Spirit even before his birth, when he was still in the womb of his mother. Hanya satu. Siapa? Yohanes. Waduh, ini mengerikan. Yesus Kristus adalah Allah jelma menjadi manusia. Itu pasti seumur hidup penuh Roh Kudus. Dia adalah Allah kok. Tetapi siapa Yohanes? Yohanes orang biasa, keturunan orang berdosa. Dan dia adalah seorang yang diciptakan oleh Tuhan. Dia bukan Allah. Di antara semua yang dicipta oleh Allah, beribu-ribu juta sepanjang sejarah, ada satu orang pada waktu masih janin, masih bayi sebelum lahir, di dalam perut ibunya Roh Kudus memenuhi dia. Dari mana tahu ya? Siapa yang mengkonfirmasikan ini? Dari Yesus sendiri. Apakah mungkin Yesus mengatakan salah? Yesus adalah Allah yang jelma manusia. Mungkinkah dia merekomendasi salah? Merekomendasikan sesuatu yang keliru? Mungkin. Tak
tidak mungkin Yesus berkata salah. Yesus mengatakan manusia yang dilahirkan perempuan dan dibesarkan, tidak ada satu lebih agung dari Yohanes Pembaptis. Artinya apa? John the Baptist was the greatest ever among human beings that were born of women. Yohanes Pembaptis adalah manusia yang paling agung, yang paling besar, yang pernah dilahirkan oleh semua perempuan. Kenapa ya? Saya penasaran. Kenapa Yohanes mempunyai kedudukan seperti ini? Kalimat ini kalau independen, maka kita akan bingung sekali. Dan kita akan kagum Yohanes. Tapi kalimat ini disambung dengan satu kalimat yang lain. Namun, semua yang paling kecil di dalam kerajaan Allah lebih besar dari Yohanes. Habis. Dia paling besar antara semua yang dilahirkan oleh perempuan. Tetapi yang dilahirkan oleh Roh Kudus di dalam kerajaan Allah lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Berarti di dalam dua dunia, dunia kelahiran melalui seks, dunia kelahiran melalui pertemuan pria dan wanita, tidak pernah ada orang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Tetapi dunia kelahiran melalui Roh Kudus, melalui firman, semua itu lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Apa artinya? Berarti sebelum kerajaan Allah datang, maka manusia yang terbesar adalah Yohanes Pembaptis. Tetapi setelah kerajaan Allah tiba, maka semua orang yang dilahirkan di dalam kingdom of God, yang paling kecil pun lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Ini berarti born and to be born again. Saudara-saudara, born as a human being, the biggest is John the Baptist. Being born again to be the citizen of the kingdom of God, everybody is bigger than John the Baptist. Karena apa? Yohanes dilahirkan oleh wanita, dan orang-orang diselamatkan dalam kerajaan Allah dilahirkan oleh siapa? Roh Kudus. Yesus berkata kepada Nikodemus nanti di pasal 3 ya, jikalau engkau tidak diperanakkan pula oleh air dan Roh Kudus, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi ini adalah newborn. Ini adalah born from above, born of Holy Spirit, born of God. Tetapi dia ada born of women, dia born of his mother. Dia adalah dilahirkan oleh perempuan. Maka di sini Yesus sebenarnya memberikan satu teologi yang sangat ketat sekali. Barang siapapun yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah ada satu yang dibangkitkan lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Kalau demikian, kita jangan gabungkan orang yang dilahirkan oleh Roh Kudus. Kita mikirkan semua orang dilahirkan oleh wanita. Semua orang dilahirkan wanita kecuali Adam. Adam tidak dilahirkan oleh wanita kan? Hawa juga tidak dilahirkan oleh wanita kan? Jadi semenjak Allah menciptakan Adam, semua yang keturunan daripada Adam, keturunan melalui hubungan seks antara pria dan wanita, lalu memberikan kepada keturunannya hidup daripada sesuatu akibat hubungan seks ini. Semua orang di dalam aliran hidup Adam dari hari ciptaan sampai Kristus datang kembali, yang paling besar Yohanes Pembaptis. Saya mau tanya, kenapa? Kenapa Yohanes Pembaptis, manusia dilahirkan wanita, yang paling besar? Yesus menjawab, dia sejak di dalam rahim ibunya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Since the day when he was still in the womb of his mother, he had been filled by God, by Holy Spirit. Ini keunikan yang luar biasa. Masih janin, masih tidak bertumbuh, masih bayi yang berada di mbak, sudah dipenuhi Roh Kudus. Saudara-saudara, orang suka bicara mengenai kepenuhan Roh Kudus.
Tetapi kalau diselidiki, mereka yang paling banyak bicara dan khotbah tentang kepenuhan Roh Kudus justru yang paling tidak pernah belajar dan paling salah ngerti doktrin Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi orang yang paling hebat, bukan rasul, tapi Yohanes Pembaptis. Dipenuhi Roh Kudus, gejalanya apa? Gejalanya khusus Yohanes Pembaptis tidak pernah bicara karunia lidah. Pernah tak? Saya tanya, Yohanes Pembaptis pernah bicara karunia lidah? Tidak berani jawab ya. Yuk jangan bicara karunia lidah, bicara jawaban ada berani. Dengar lagi, Yohanes Pembaptis seumur hidup pernah melakukan satu kali mujizat? Pernah tak? Tak pernah. Saya tanya lagi, Yohanes Pembaptis seumur hidup pernah menyembuhkan seorang sakit? Tidak pernah. Saya tanya lagi, Yohanes Pembaptis seumur hidup pernah mengusir setan satu kali? Aduh, kalau you tidak ditanya seperti sudah ngerti kitab suci ya. Ditanya baru kalang kabut, loh kok gitu ya. Kalau saya mau terus tanya, lu baru tahu, you tidak tahu apa-apa. Meskipun you sudah puluhan tahun ikut gereja. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu ironis yang paling besar. Orang yang paling penuh Roh Kudus, bahkan semenjak di dalam rahim ibu belum lahir sampai mati, seluruhnya dipenuhi Roh Kudus. Justru ada satu orang yang tidak pernah menulis kitab suci, tidak pernah melakukan mujizat, tidak pernah menyembuhkan orang sakit, tidak pernah mengadakan tanda ajaib, tidak pernah mengusir setan, tidak pernah menyembuhkan orang sakit, tidak pernah membangkitkan orang mati, tidak pernah melakukan satu kali tanda ajaib, dan tidak pernah bicara bahasa asing. Nothing. Yohanes has nothing. Sama sekali seorang asing. Kalau dilihat dari standar sekarang, ini apa ini? Nothing, no miracle, no divine healing, no signs, no power of casting Satan and his servants. Tidak pernah mengusir setan, tidak pernah mengabari, tidak pernah melakukan mujizat. Tetapi Alkitab mengatakan yang menjadi percaya karena dia banyak orangnya. So many people becomes believer through him. Wah, ini lebih mengherankan. Kita bagaimana caranya bikin orang percaya? Oh, kalau ada mujizat orang pasti percaya. Kalau bisa menyembuhkan, nyatakan kuasa Tuhan, pasti orang percaya. Itu ajaran bukan dari Alkitab. Mereka bilang, masa Pak Tong berani mengatakan kalau kita melakukan mujizat orang bisa percaya kok. Kalau kita menyembuhkan orang sakit, apalagi sakit kanker, banyak orang bisa percaya. Saya mengatakan tidak. Yesus membangkitkan Lazarus dari mati menjadi hidup. Orang Yahudi percaya enggak? Bukan saja tidak percaya. Setelah Lazarus dibangkitkan, hari itu mereka memutuskan membunuh Yesus. Kita mempunyai asumsi. Mungkin gini lebih baik. Menurut saya kiri. Menurut itu ini. Jangan menurut turut Tuhan. Jangan pikir sendiri. Kembali kepada Alkitab. Di dalam Alkitab ada satu singgungan yang besar yang gereja-gereja tidak pernah berani khotbahkan, yaitu debat cara apa bikin orang percaya. Debat itu oleh dua orang. Satu namanya orang kaya, satu namanya Abraham. Abraham di surga sedang gendong Lazarus. Ayun-ayun. Lu dulu pengemis, sekarang tak hibur. Lu dulu kaya, sekarang dikubur. Kamu harus ingat, waktu hidup engkau kaya, engkau enak, dan Lazarus miskin, pengemis. Sekarang kau harus ingat,
The only thing we have to do in eternity, the only thing we can do in eternity is unceasing memory. I remember. I was good, I was rich, but now no more. Menakutkan ya. Kitab suci kalau engkau betul-betul mengerti, betul menakutkan. Tapi banyak pengkhotbah tidak mau khotbah itu dan tidak ngerti. Dia suka cuma yang enak-enak ditengok, yang kelihatan dia pendeta besar. Saudara-saudara, pada waktu perdebatan antara Abraham dan orang kaya itu terjadi, saya mengamati, saya takut. Itu adalah satu kali diskusi dan perdebatan cara apa penginjilan itu akan berhasil. Loh, kalau kayak Stephen Tong gini, ya sulit bikin orang percaya. Orang tidak ada kesembuhan, tidak ada kuasa mujizat. Maka kalau mau bikin orang percaya, datanglah, semua penyakit akan disembuhkan, lalu orang akan percaya. Nah inilah kembali ya, Abraham melihat Lazarus yang berada di depan dia. Lalu melihat lagi orang kaya itu yang binasa di neraka. Lalu orang binasa itu berkata, Abraham. Kenapa dia berani panggil? Karena dia kira itu cilaka. Dia kira Abraham ini bapak, nenek moyangku. Aku kan keturunan Abraham. Aku kan orang Israel. Aku kan dari dulu percaya kepada Tuhan. My father, my forefather Abraham is the father of the believer, and I am the descendant of Jacob. Aku keturunan Yakub, Abraham, Ishak, Yakub. Itu nenek moyangku kan, Abraham. Abraham apa? Nama apa? Tolong dong, aku panas. Di neraka ini panas. Tolong panggil Lazarus. Kasih dia tip $20. Ini orang sudah biasa pakai tip. Semua orang kerja pakai dia. You ya yang semua pun tidak mau kerja, apapun pakai babu. Besok ke situ loh, awas loh. Karena dia sudah biasa. Panggil dia datang. Dari dulu gua tahu dia miskin kok. Sudah apapun dia mesti kerja. Saya kan bos. Hei bos. Ada satu hari kau bukan bos, tapi gembos. Awas lu ya. Orang kaya mengatakan, panggil Abraham. Abraham tolong suruh Lazarus datang. Kasih tetesan. Coba kasih air sedikit. Di sini satu tetes pun tidak ada, bagaimana? Tolong suruh Lazarus datang. Tetes kok air di sini loh. Aduh, gua sudah lama tidak makan es krim. Ini sekarang aus kering. Sampai sudah mau pecah. Tolong suruh Lazarus datang, kasih satu tetes. Supaya aku tidak keausan seperti ini. Abraham harus penuh cinta kasih kan. Oh ya, baik. Tak, bukan tetes, tak kasih selang. Lu minum dewe, sing wake gitu. Karena my God is full of mercy, penuh cinta kasih, kemurahan besar. Ayo buka mulut, terus disok kepada mulutnya. Tidak, Abraham sekarang jadi pelit banget loh, menjadi kejam banget loh, menjadi tak ampun dia loh. Hey, you di sana, saya di sini, di tengah-tengah enak engkau dan saya ada selangnya, sehingga orang sini tidak bisa ke situ. Dari situ tidak bisa ke sini. Yang bisa ke sini ke sana cuma SMS tok. Tik-tik-tok kirim SMS. Sudah terima belum? Sudah. Lalu kirim air. No, kirim SMS. Kasih tahu ya. Kamu di situ. Aku di sini. Antara sini dan situ tidak ada kemungkinan untuk wirawiri. Bukan saja demikian. You mesti ingat, you dulu pernah enak, dia pernah susah. Tak kasih harapan, tak kasih tetesan, tak kasih jawaban. Doa di neraka adalah doa yang tidak mungkin dikabulkan lagi.
Saudara terima ya, terima baik-baik firman Tuhan. Jangan main-main. Saya percaya you dari kecil sampai sekarang tidak dengar khotbah ini. You tidak pernah mendengarkan Tuhan bisa seperti begitu kejam, begitu pelit, begitu keras. Tidak mendengar doa lagi. Saat itu tidak peduli doamu bagaimana hebat. Ada gereja yang doanya diam-diam, ada doanya begitu meriah. Sampai pakai tusuk diri. Doanya apa itu? Nabi Baal kan? Banyak orang lihat, wah tuh gereja ini meluap. Wow, beremosi. Tuhan dah lihat itu. Karena yang penting itu doamu untuk dirimu atau doa untuk cari kerajaan Allah. Engkau doa Bapakku di surga, dipermuliakan namamu, dikuduskan namamu, diterimalah Injilmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tuhan bilang, aku dengar doa itu. Oh Tuhan, berkatilah dagangku, beri aku kekayaan. Jadikan aku orang yang main seks tapi tidak usah dihakimi. Jadikan saya orang korupsi tapi tidak usah masuk penjara. Berkati aku. Tuhan bilang apa? Kuku. Yesus mengajar doa mu. Orang mengajar ku. Penyelewengan itu tidak disadar. Inilah caranya bikin anggota banyak. Nah, lebih banyak orang suka di gereja itu. Boleh mendapatkan berkat dari Tuhan, lancar, sukses, kaya. Sekarang sudah masuk neraka, doa lagi. Aku minta setetes air saja. Setetes pun tidak diambil, tidak dikasih. Itulah tempat di mana doa bagaimana ngotot pun tidak dapat jawaban, tidak dikabulkan. No more, over. Ingat, kau pernah kaya, dia pernah miskin. Ingat, sekarang tidak usah minta, tidak akan dikasih. Karena kau di situ, aku di sini, ada gap. Kita tidak ada hubungan. Kalau begitu, berarti dia sudah menyerahkan. Sudah kan? Gak bisa dapat air kan? Dia akan kehausan, kepanasan, disiksa sampai mati, tapi tidak bisa mati. Kalau begitu, tolong kirim Lazarus ke rumahku. Kenapa ya? Kenapa? Sudah putus asa. Dia berdoa lagi. Sekarang dia, oke, aku tidak doa untuk kuku. Untuk dia. Juga bukan untuk mu. Untuk dia. Karena saya masih ada 5 saudara. 5 saudara itu belum percaya. Mereka tidak ada iman. Sekarang aku sadar, salahnya kurang iman. Dan kalau tidak ada iman ke sini, nah mereka 5 orang tidak ada iman. Besok akan ke sini. Kasihan tuh. Kasihan, jangan ke sini. Jadi orang di neraka masih ada simpati loh. Ya, masih ada etika loh. Lu kalau tidak ngabar Injil kurang ajar loh. Lu kalau tidak mengambil Injil, etikamu lebih kalah daripada orang neraka. Sebenarnya kalimat ini yang bikin saya menjadi hamba Tuhan. Waktu saya umur 17, saya dengar seorang pendeta mengatakan, kau kalau tidak mengabar Injil, kau lebih kejam daripada orang di neraka. Karena orang di neraka masih memperhatikan keselamatan dan pertobatan saudaranya. Wah, saya langsung cucurkan air mata sampai pakaian ini basah. Lalu saya berdiri ke depan, Tuhan pakai saya seumur hidup menjadi hamba-Mu. Ini salah satu cara panggilan Tuhan yang paling ajaib. Untuk seorang yang hatinya keras namanya Stephen Tong. Semenjak hari itu sampai mati dia tidak mau berhenti memberitakan Injil. Dia tidak akan peduli akan miskin, kaya, sehat, sakit, letih atau kesentosan hidup pribadi dia. Karena panggilan itu sudah sampai. Tolong suruh Lazarus. Nah ini orang yang terus suruh orang sudah biasa. Dia itu model cukong. Suruh. Tidak apa-apa, suruh dia paling banyak kasih tip. Dia sudah biasa itu. Saya kasih tahu ya, di rumah saya semua barang yang paling berat saya tidak suruh pembantu, saya yang kerja sendiri. Saya selalu lebih kerja berat daripada semua pembantu saya. Saya kerja sendiri. Suruh. Sudah biasa ya? Itu soal kecil, kasih duit selesai. Saudara kalau belajar
caranya seperti cukong-cukong itu. Besok di hadapan Tuhan bagaimana dipukul saya tidak tahu. Kalau saudara belajar kitab suci, Yesus mengatakan aku datang melayani, bukan untuk dilayani. Maka orang kaya ini suruh Lazarus, suruh dia ke rumahku. Dia suka perintah ya. Dia biasa perintah, biasa menyuruh orang lain. Beritakan Injil kepada 5 saudaraku, kakak 1, 2, 3, 4, 5, supaya mereka bisa, tidak usah masuk ke neraka. Abraham bilang, oh hebat juga ya. Thank you for your advice. Because I never thought that is a so effective method of preaching the gospel. Kenapa? Karena Lazarus kan sudah mati. Kalau mati bangkit lagi, wah berkhotbah pasti berjuta-juta manusia datang. Yang khotbah itu Stephen Tong. Sudah tidak pernah mati, tidak pernah bangkit tua-tua lagi. Panggil Lazarus yang muda, yang sudah pernah mati, bangkit lagi. Semua bilang itulah yang khotbah. Lazarus, yang mana Lazarus? Yang kemarin dikubur itu, sekarang bangkit itu loh. Coba dengan tidak tadi mati, wah bermujizat. Orang berkhotbah dengan ada mujizat, dengan ada kuasa Tuhan pasti berhasil. Ini namanya strategi dari setan. Lalu Abraham bilang, lu kira Lazarus sudah mati bangkit lalu berkhotbah akan berkuasa kan? Itu caramu ya. Itu nasihatmu kepada surga ya. Itu dari neraka mau mengkoreksi cara Tuhan Allah. Oke. Maka Abraham mengatakan, saudaramu sudah ada Taurat Musa, sudah ada firman Tuhan. Karena engkau sama dia semua tahu Abraham bapamu, Abraham, Ishak, Yakub, turunkan sampai engkau semua katanya engkau keturunan orang Kristen kan? Saya kasih tahu kamu, saudara-saudaramu sudah ada firman Tuhan, tetapi tidak mau bertobat. Ya toh? Engkau mengatakan kalau ada Lazarus, ada kuasa kebangkitan, ada mujizat, mereka akan bertobat. Lazarus diam-diam. Abraham menjawab, sesungguhnya aku berkatamu, jikalau mereka sudah ada buku Musa, tetap tidak beriman di pertobat. Meskipun Lazarus bangkit daripada orang mati, mengkabari Injil kepada dia, mereka tetap tidak akan bertobat. Ini konklusi. Dan Alkitab mengatakan, stop the conversation between heaven and hell at that sentence. Stop. Tuhan tidak lagi mendengar dia. Nasihat dia juga tidak diterima. Metode yang dianggap manusia, kalau mau menginjil orang lain paling baik menyatakan mujizat, Tuhan tolak. Sadar ya, orang kafir pun tidak perlu percaya kalau ada mujizat baru orang percaya. Yang tidak ada iman selalu memakai mujizat sudah orang percaya. Justru orang Kristen yang tidak mengerti Alkitab. What kind of growth Christian has? Why, if no miracle, you superstitiously believe that will not be able to make Christianity grow? Saya tidak ngerti loh. Manusia sudah bodohnya seperti ini. Selalu saya kira ini lebih baik. Justru dia bisa berkembang karena ini. Dan orang yang bisa ditipu oleh ajaran salah terlalu banyak. Orang yang kelihatan disembuhkan di dalam kebaktian-kebaktian kesembuhan ilahi. Ikuti dia 3 bulan. Aku puji Tuhan sudah sembuh. Ikut dia 3 bulan. Kembali kuman lagi. Tetapi waktu sembuh, puji Tuhan, waktu kuman, lalu tidak ada iman sih, maka roh Tuhan tinggalkan kamu. Mulut itu pinter ngomong, alasannya selalu ada. Waktu John Wimber yang selalu membuat kesembuhan di Australia, ditanya sama wartawan, tell the truth, silakan jawab. Orang yang lumpuh polio akhirnya disembuhkan di dalam kebaktianmu karena kebaktian Kristen kesembuhan. Sebenarnya
You berani jawab, berapa persen yang disembuhkan? Dia menjawab, saya perkirakan 1% yang disembuhkan. Jadi 100 orang didoakan, cuma 1 yang sembuh. Nah, mereka sudah catat itu. Mereka selidiki data daripada semua rumah sakit. Akhirnya jawaban adalah yang dirawat oleh dokter, polio sembuhnya 2%. Berarti kuasa Allah kalah sama dokter. Tidak salah. Itu orang gembongnya, orang pimpinan daripada orang yang percaya kesembuhan ilahi. Saya bukan tidak percaya kesembuhan ilahi. Saya juga mendoakan banyak orang akhirnya sembuh. Tadi saya berkata kepada saudara, itu tidak boleh menjadi metode menarik orang datang dengar khotbah. Itu tidak diizinkan menjadi propaganda untuk penginjilan. Itu tidak boleh dimutlakkan asal percaya semua penyakit sembuh. Ini melanggar prinsip Alkitab. Saya sekali lagi menantang. Coba bandingkan orang-orang percaya kesembuhan ilahi, matinya sakit. Kalau percaya doa pasti sembuh, doa pasti sembuh. Berarti iman bikin mereka sakitnya tidak jadi dong. Mati juga tidak jadi dong. Kalau begini, orang yang percaya kesembuhan ilahi itu boleh mati karena waktunya sudah habis, tapi tidak boleh sakit karena semua sakit disembuhkan dong. Di dalam khotbah mengatakan, Jesus said, Bible said, by His stripes we are healed. Saya coba tiru modelnya ya. Dengan bilurnya kita disembuhkan. Now you have some pain here, and you read the Bible. By His stripes we are healed. And ask the Christian, you believe by His stripes we are healed? Yes, I believe. And what about your pain? Still there. By His stripes we are healed, but still here. And you close it. You believe by His stripes we are healed? Yes. What about your pain? Still here. Now you try to change God. Actually, you should be changed by God. God says something the truth. You should obey Him. You do not remain your unbelief and change God. Saudara-saudara, saya waktu dengar khotbah dia, logikanya betul. Alkitab mengatakan karena bilurnya ku sudah disembuhkan, tapi dibuka belum sembuh. Bilurnya sudah ada, penyakit juga masih ada, coexistence. Sama-sama ada. Nah, bagaimana iman seperti begini? Kalau dia sudah dibilurkan, dicambuk, saya mesti sembuhkan. Kenapa dia sudah dicambuk, saya belum sembuh? Berarti you kurang iman. You mesti bertobat. Jangan merubah Tuhan. Kalimat Tuhan itu benar. You yang salah. You mesti bertobat. Percaya. Sudah sembuh. Jadi om, sudah sembuh. Sudah. Dilihat si ada. Jadi bagaimana? Saudara-saudara, karena konsep mereka kesembuhan itu total diidentikan dengan kesembuhan penyakit badan. Sedangkan Yeremia mengatakan, hei anakku yang murtad, baliklah kepadaku. Aku akan menyembuhkan penyakit murtadmu. Di sini mereka tidak ngerti. Selalu kesembuhan dimengerti kesembuhan badan. Tetapi Alkitab mengatakan kesembuhan dari penyakit murtadmu. Your sickness of betraying me, your sickness of unbelief, your sickness in your spirituality, itu tidak dimengerti. Akhirnya tafsir Alkitab beriman. Saya tanya orang akhirnya mati, banyak yang sakit kok. Engkau bilang, iya biasanya sih sembuh, kali itu keperucut. Biasa doa beriman sembuh. Jadi seumur hidup imannya beres, akhirnya imannya gagal jadi mati. Kalau begitu berarti seumur hidup rohani baik, terakhir sama sekali kok gagal. Itu sebab orang reform di kuburan bersuka cita. Orang reform di kuburan tenang. Orang-orang percaya kesembuhan secara salah tafsir, waktu ke kuburan luyu sekali. Coba perhatikan bedanya di mana.
Bedanya orang reform di kuburan sama orang yang percaya kesembuhan ilahi di kuburan. Coba lihat, lain sekali. Seperti Alkitab semau dewe, tidak betul-betul mengerti firman Tuhan. Maka kembali ke konteks hari ini, ada satu orang diutus dari Allah. Dia adalah Yohanes. Dia langsung diutus dari Allah, dan dia datang untuk bersaksi bagi terang itu. Dia bukan terang, dia bukan Mesias, dia hanya saksi bagi Mesias. Dan dia dipenuhi oleh Roh Kudus semenjak rahim sampai mati. Dia dipenuhi Roh Kudus. Dia tidak pernah melakukan mujizat, tidak pernah menyembuhkan satu orang, tidak pernah mengusir setan sekali, tidak pernah mempunyai tanda ajaib. He's very ordinary, very simple, very common people like you and me. The only thing difference, he was filled by Holy Spirit since he was in his mother's womb, and until his death, only thing he does to witness for Jesus Christ, without healing, without miracle, without performing any signs or any supernatural achievements. He come to witness Jesus Christ. And finally, because of witness of John the Baptist, people might believe in him. Ini ayatnya. Saudara, khotbah hari ini saya sampai cuma separuh. Separuh yang lain yang belum dikhotbahkan, saya harus berhenti di sini. Adalah, catat dulu ya, kalau Tuhan pimpin minggu depan saya teruskan. Yaitu Yohanes waktu di rahim ibunya dipenuhi Roh Kudus, dan saat itu Yesus di dalam rahim ibunya dipenuhi Roh Kudus, dan kedua perempuan ini pernah ketemu. Waktu pernah ketemu, maka mamanya Yohanes yang lagi hamil, di mana Yohanes di perutnya mengatakan satu kalimat, "The mother of my Lord come over here, and the babe in my womb is jumping of joy." The mother of my Lord, satu-satunya kali seluruh kitab suci, satu-satu kali ibu Tuhanku datang ke sini kepadaku, dan bayi dalam rahimku loncat-loncat karena sukacita. Nah, itulah satu-satunya ayat yang membuktikan betul-betul Yohanes sudah dipenuhi Roh Kudus pada waktu di rahim. Karena apa? Waktu dia di rahim, ya, mengetahui Maria datang, dan di dalam Maria ada Yesus. Dia dipenuhi Roh Kudus loh. Karena apa? Karena seumur hidup hanya satu niat. I want to serve my Lord. I want to serve my Lord. Jadi dia bersuka cita. Masih di dalam rahim ibu, mengetahui Yesus datang kepada dia, dia bersuka cita. Di dalam dunia seni ada seorang namanya Raffaello Sanzio, lahir 500 tahun yang lalu. Raffaello Sanzio adalah greatest painter in drawing Mary and infant Jesus. Saudara boleh menemukan lukisan yang paling indah di Italia, di Milano, di kota dari Florence, dan juga di Dresden. Di Dresden ada satu lukisan, yaitu Maria membawa Yesus sebagai bayi, dan di bawahnya ada dua malaikat yang ada sayapnya. Itu namanya Sistine Madonna. Saya sudah suruh orang lukis sebelum jadi. Saya akan bawa dari Tiongkok, taruh di museum. Itu luar biasa indahnya. Menurut tafsiran, bayi yang berada di pangkuan Maria Yesus dengan matanya dan posturnya, itu adalah bayi yang terindah yang pernah dilukiskan oleh siapapun di dalam dunia, yang telah menaruh sifat ilahi ke dalam muka seorang bayi yang bersifat manusia. Saya tergerak sekali, saudara-saudara. Dan selalu kalau Raffaello gambar Maria yang menggendong Yesus, dia melihat Yesus, Yesus melihat dia, tetapi Yohanes melihat Yesus.
Jadi itu sinar dari mata itu adalah menjadi triangle. Maria melihat Yesus, Yesus melihat Maria, lalu Yohanes melihat Yesus, menjadi satu garis yang mencong begini. Karena the heart of John is a totally willingness to serve Jesus, the baby. And Jesus is looking at his mother, and mother is taking care of the holy infant. Itu satu keindahan luar biasa. Dan saat Madonna digambar, selalu Yohanes Pembaptis pegang satu salib kecil. Apa artinya? Simbol, I want to die for him, I want to serve him. Ini semua disimpulkan dari para satu kalimat. Mama Yohanes pada waktu dikunjungi oleh Maria, Mama Yesus, dia mengatakan sekalimat, the mother of my Lord, come over here. And the baby in my womb is jumping of joy. Karena apa? Dipenuhi Roh Kudus. Minggu depan saya teruskan ya. Ini semua ayat-ayat di sini kelihatan simple. No, not simple. And my preaching is not simple also. I try to bring you into the depth of the truth, and you do not casually receive of this message. Tuhan memberkati kita masing-masing. Minggu depan ini akan teruskan tentang orang yang diutus Allah, bagaimana bersaksi bagi Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Pimpin kami masuk ke dalam kebenaran, masuk ke dalam firman yang demikian indah, demikian dalam, demikian ajaib, dan demikian agung. Kiranya Tuhan memberi pencerahan ke dalam hati kami dan jadikan kami orang Kristen yang setia mengikuti Engkau. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin.